Saudara, 3 hari terakhir ini ada berita besar tentang Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Presiden Prabowo Subianto. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu, lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Bahkan Mbak Titik Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga, antara lain ada lirik ya, yang berbunyi kurang lebih ya, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Singkat kata, tanpa berdele-dele, saya usulkan agar Pak Prabowo secara kesatria, tegas dan meyakinkan Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Jadi kita sudah menyimak bersama-sama videonya Amin Rais tadi. Intinya apa? Intinya di video itu dia menyatakan Seskap, ya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya itu memiliki kelainan seksual, yaitu gay atau penyuka sesama jenis. Dalam video itu juga Pak Amin Rais mengaitkan Teddy Indrawijaya dengan Pak Prabowo. Ya, ketika itu dia bercerita kalau Titik Soeharto, mantan istrinya Pak Prabowo, itu menyanyikan terkait dengan cinta segitiga. Artinya di sini dia mau mengaitkan Teddy Indrawijaya ini ada hubungan spesial dengan Prabowo Subianto. Teman-teman, kalau kita perhatikan video tadi memang sekarang viral sekali. Kenapa? Di sini Amin Rais mau menargetkan kata-kata yang dia ambil itu adalah hubungan spesial antara Teddy Indrawijaya dengan Prabowo Subianto, sehingga itu yang membuat kemudian mengundang netizen itu ramai sekali ya di sosial media. Terlebih lagi dari beberapa kementerian itu sudah melayangkan protes. Dari istana sendiri juga sudah mengajukan protes yang keras atas tuduhan sepihak yang dilakukan oleh Amin Rais. Kemarin juga saya melihat dari Kementerian Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital, berencana akan mengadukan persoalan ini ke pihak yang berwajib. Tapi teman-teman semua, saya mau menggarisbawahi di sini adalah, ya mau saya sampaikan, ini Amin Rais ini adalah tokoh reformasi, salah satu tokoh nasional juga. Ya, jadi beliau ini tahu celah-celah hukum yang ada itu beliau tahu. Misalkan, ini kalau mau dipersoalkan lebih lanjut, nanti akan dikenakan dalam pasal 218 KUHP kita yang baru. Nah, persoalannya di dalam KUHP yang baru, khususnya di dalam pasal 218, itulah deliknya delik absolut, yaitu terkait dengan pasal pencemaran nama baik atau fitnah terhadap harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden. Kalau kita kaitkan dengan masalah yang digemborkan oleh Amin Rais, ini kalau menurut saya, dia sudah melihat tidak mungkin Prabowo Subianto akan mengadukan persoalan ini ke ranah hukum. Karena kalau kita berbicara pasal 218, harusnya Pak Prabowo sendiri yang mengadukan. Tidak bisa melalui relawan atau kementerian. Itu tidak bisa. Harus Pak Prabowo sendiri yang mengadukan. Karena di sini deliknya itu adalah delik absolut. Ya, sehingga kalau saya melihat di sini bahwa memang ini ada rencana besar di balik itu semua. Itu analisa saya ya. Ya, terserah kalau teman-teman punya analisa yang berbeda. Kalau analisa saya, ini isu sengaja diangkat untuk kepentingan politik di tahun 2029. Yang mana ketika kasus ini setelah viral, apa yang terjadi teman-teman? Justru Amin Rais ya, itu melakukan klarifikasi dengan atribut Partai Umat. Bahkan Ketua Umum Partai Umat pun juga ikut klarifikasi atas pernyataan dari Amin Rais, yang mana Amin Rais sendiri adalah pendiri dari Partai Umat dan sekarang jabatannya itu selaku Dewan Syuro. Sehingga apa teman-teman korelasinya? Ini kan sebentar lagi tahun 2009, ini kurang lebih 3 tahun lagi. Jadi untuk persiapan politik ini sudah mulai berjalan teman-teman. Sehingga apa? Kalau saya melihat untuk generasi milenial, generasi Z, siapa coba yang kenal Partai Umat? Mungkin dari banyaknya masyarakat Indonesia mungkin hanya 20-30% yang tahu adanya Partai Umat. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya kasus ini,
kemudian Amin Rais itu untuk kemudian mencoba bahwa ini loh, saya dan Partai Umat itu ada. Sehingga semakin banyaknya peristiwa atau kasus ini dibicarakan atau diberitakan, sehingga namanya Pak Amin Rais beserta Partai Umat itu tetap dibicarakan. Sehingga masyarakat itu sadar, oh ternyata ada ya namanya Partai Umat. Itu kemudian yang menurut saya ada analisa-analisa politik dari Partai Umat maupun dari Amin Rais sendiri. Sehingga itu mereka mau mengaitkan ke persoalan-persoalan itu. Sehingga kalau menurut saya, apabila Teddy Indrawijaya maupun Prabowo Subianto turun gunung untuk mempersoalkan masalah ini, itu yang akan ditunggu-tunggu sama Pak Amin Rais. Justru sebaliknya dia akan senang meladeni persoalan ini. Ya, itu kalau menurut saya ya ada hubungannya dengan persoalan politik. Kenapa? Karena memang ya yang namanya persaingan politik itu tahun 2009 itu pasti seru sekali teman-teman. Dari berbagai macam partai politik, sudah hampir puluhan partai politik ya yang akan bersaing di tahun 2029 nanti. Semuanya akan berbondong-bondong bagaimanapun daya usahanya, perjuangannya untuk kemudian supaya lolos ke parlemen. Itu usahanya itu harus ekstra keras itu. Sehingga berbagai macam pun apapun isunya, apapun latar belakang persoalannya itu, ya sedemikian rupa agar kemudian ini terus dibicarakan. Nah, ini kebetulan juga ada isu terkait dengan yang dibicarakan Pak Amin Rais kemarin. Kenapa yang disinggung itu Teddy Indrawijaya? Karena memang Teddy Indrawijaya ini salah satu seskap yang sering disorot oleh media. Sehingga ketika ada isu yang berkaitan dengan Teddy Indrawijaya ataupun Presiden Prabowo, itu pasti eksis. Masalahnya pasti ramai diperbincangkan. Jadi ya teman-teman, sekali lagi yang perlu saya garis bawah di sini, memang ya kalau saya melihat demikian, bisa saja ini memang sudah dirancang atau disengaja oleh Pak Amin Rais sendiri. Jadi kalau menurut saya, kalau memang isu itu sengaja digaungkan oleh sosok atau tokoh sekelas Pak Amin Rais itu sangat disayangkan. Di mana beliau adalah salah satu tokoh reformasi yang memperjuangkan kebebasan demokrasi dari Orde Baru ke era reformasi. Malah justru sekarang kalau kita bisa menilai, ini justru dilanggar sendiri. Sudah bagus apa gagasan kita, apa argumentasi kita, kritikan kita. Boleh-boleh saja, ya boleh sekali kita mengajukan kritikan kepada pemerintah dan segala macam. Ya, kebebasan itu adalah hak setiap warga negara, tetapi kebebasan yang bagaimana dulu? Kebebasan yang harus bertanggung jawab atas hukum. Itu yang perlu digarisbawahi. Sehingga sekali lagi, menurut saya pribadi, saya tidak membela siapapun ya. Tapi ketika saya menganalisa dari setiap detik per detiknya video yang diutarakan oleh Pak Amin Rais, ya menurut saya memang ada arahnya ke sana, ya untuk kepentingan politik. Oke, teman-teman, sekian dulu itu tanggapan dari saya. Kita nanti akan tanggapin lagi video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.